Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abdul Razak. Kali ini masih kompetensi menulis teks eksposisi bermetode model, teknik substitusi berbasis koordinat kartesius, inovasi 2. Artinya pada video sebelumnya saya sudah mengupload model dan teknik yang sama dan koordinat kartesius juga, tetapi kali ini saya lanjutkan inovasi kedua, penyusunan paragraf eksposisi itu. Nah, sesuai dengan kompetensi metode model, maka saya menyajikan metode model paragraf, yakni paragraf tesis sebagai unsur dari teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu intinya adalah tesis dan argumentasi. Tesis pernyataan yang mencengangkan yang perlu alasan yang ditulis di struktur argumentasi. Nah, dalam hal ini basis saya adalah matematika, lebih detailnya di koordinat kartesius. Secara umum sudah dikenal sejak kita masih duduk di bangku SD kelas tinggi. Saya tulis tesisnya, inilah kata Abdul Razak yang mencengangkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Operasi hitung 5 kurang 1 sama dengan 10, bukan 4 ya. Nah, kalau keberatan dengan nama saya di sini, boleh dibuang ya. Inilah ya, hal yang mencengangkan dalam pembelajaran ya. Inilah pernyataan yang mencengangkan. Boleh pernyataan mencengangkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kalimat penjelasnya, operasi hitung 5 kurang 1 sama dengan 10, bukan 4. Nah, saya buat argumen sesuai dengan inovasi yang kedua, maka argumen saya ada 2 ya. Argumen pertama saya istilahkan dengan istilah aras simpel. Jadi jenjang pikiran atau tingkat pikiran yang sederhana lah, begitu ya. Saya buka dengan kalimat pokok di awal paragraf, berarti ini adalah deduktif. Inilah alasan aras simpel bahwa 5 kurang 1 sama dengan 10, bukan 4. Pertama, lakukan operasi pengurangan 5 negatif 1, yakni 4. Kedua, tambahkan lagi hasil itu dengan 6 sehingga dia menjadi 10. Ya, simpel sekali untuk membenarkan bahwa 5 kurang 1 adalah 10. Nah, aras tinggi ya, ini aras tinggi. Saya letakkan dia kalimat pokoknya di akhir paragraf ya, menjadikanlah paragraf ini sebagai paragraf induktif ya. Induktif jadi dia ini. Nah, apa modelnya? Model argumen saya untuk aras tinggi ini saya tulis, bilangan 5 berasal dari titik A negatif 3, 5. 5 itu di sini adalah ini dia tadi, 5 ini. 5 itu berasal dari titik A dalam koordinat kartesius ya. X-nya negatif 3, Y-nya 5 ya. Nanti saya jelaskan di sini. Sedangkan bilangan negatif 1, mengapa negatif 1? Karena terhukum dengan ini tadi, ini negatif 1. Berasal dari titik B 5 min 1. Jadi di sini nanti ada titik B 5 negatif 1. Koordinat kartesius. Jadi dua titik itu melahirkan garis diagonal sepanjang 10 ya. Kalau ini satuannya cm, 10 cm ya, yakni
mengacu kepada konsep Pythagoras, 10 adalah ya, akar 100. 10 itu berasal dari akar 100. Ini mengacu Pythagoras ya, bahwa untuk mencari diagonal itu menggunakan ujungnya akar. 100 berasal dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat 8 kuadrat ya. 6 berasal dari sumbu Y, ada ordinat ya, 5 positif dan 1 negatif. Nanti saya tunjukkan di sini ya. Sedangkan 8 berasal dari sumbu X absis, 3 negatif dan 5 positif. Itulah alasan aras tinggi. 5 kurang 1 sama dengan 10, bukan 4 ya. Maka saya tunjukkan di gambar mana itu titik ini. 3 negatif 3 positif 5 ya, negatif 3 positif 5, 3 positif 5. Ini ya, katakanlah titik A sini, 3 positif 5. Di mana titiknya? Ini dia ya. Ini 3 negatif 3, ini negatif 3 X menuju ke 5. 5 itu di utara ya. 5 positif, ini dia, berhenti dia di sini. Titik ini disebut dalam Pythagoras Cartesius ya, maksud saya Cartesius. Inilah titik A ya, 3 negatif 3, ini Y X nya, sedangkan Y nya 5. Ini dia 3, 5, ini dia tadi ya, 3, 5. Titik A negatif 3, 5 untuk Y. Sedangkan bilangan negatif 1 berasal dari titik B, 5 negatif 1. Titik B 5 negatif 1, di mana dia 5 negatif 1 itu ya. 5 mana 5? Ini dia 5 ya. 5 X itu di sini, bukan sini. Ini 4, ini 3, ini 1, ini 0, ini malah negatif. Ini 5 ya. Mengapa di sini? Karena negatif 5 itu ini garis 5 ya. Ini garis 5. Positif 0, negatif ya, 5. Jadi 5 negatif 1. Kalau 5 negatif 2 di sini, 5 negatif 3 di sini. Sekarang 5 negatif 1 dalam soal ini dia. Jelas ya? Ini titik ini adalah, di sinilah titik 5 negatif 1, titik B. Ya. Nah, 2 titik itu melahirkan garis diagonal sepanjang 10 ya. Ini maksud dari diagonal. Di titik ini kemari ya, titik, 2 titik itu, 2 titik melahirkan garis. Garis itu adalah berasal dari pertemuan 2 titik. Itu dia. Inilah yang diyakini 10 ya. Ini mungkin milimeter saya tidak terlalu ngepas betul ya. 10 ini dapat diuji dengan Pythagoras, saya bilang tadi ya. Ini mengacu kepada konsep Pythagoras, 10 adalah 100. 10 ini berasal dari 100. 100 berasal dari mana? Dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Dari mana 6 itu? Ya, ini tadi, ini kalau kita gambarkan, saya gambarkan 6 itu datangnya dari sini. Ini dia 6. Ini kalau saya ambil dari sebelah kiri ini, sebelah negatif ini 5. Ini 1, itu 6 ya. Positif 5, negatif 1, 6 ya, absolut tentunya ya. Ini kalau ditarik begini, ini negatif 3 ya, sampai di sini negatif 3. Ini positif 5, berarti 8 ya, ya. Negatif 3 positif 5 absolut adalah 8 ya. 8. Ini dia penjelasan saya tadi. 8 itu datangnya dari sini, 3 dan 5. Nah, dari sumbu X. Nah, jadi kalau kita carikan dalil Pythagoras, ini 6, ini 8, 6 kali 6 36, 8 kali 8 64, maka 100
100 jumlahnya, 100 ditarik akar inilah 10, jadi 10. Ya, itulah yang saya argumenkan bahwa 5 ini 5 dipasangkan dengan negatif 1, ini dia negatif 1 ya, tapi titiknya di sini karena B nya 5 ya, sehingga melahirkan garis yang miring ini. Ya, sebenarnya boleh saja ini begini ya, ini begini boleh ya, sama saja ini. Ya, miring juga ini ya. Ini segitiga juga, segitiga siku-siku. Jadi itulah argumen ya, untuk melengkapi struktur dalam teks eksposisi terhadap tesis yang mencengangkan 5 kurang 1 sama dengan 10, bukan 9. Saya pikir ini tidak terlalu rumit ya bagi guru bahasa Indonesia. Ingat, saya tidak mengajarkan matematika sebenarnya. Yang saya fasilitasi di video ini adalah menulis teks eksposisi. Hanya saja sengaja saya pilih matematika sebagai basisnya ya, untuk memperkuat bergaining guru bahasa Indonesia bagi anak ya, terhadap matematika itu ya, bergaining supaya kuat itu ya. Nah, sekarang saya buat contoh lain ya. Karena ini adalah model ya, saya ya berharap Anda dapatlah menyusun paragraf ini dengan mengikuti model ini, tetapi substitusikan ya. Susunan paragraf tetap macam ini, yang berubah tadi adalah nanti adalah angkanya ya, angkanya berubah. Nah, maka sambil belajar matematik ya dalam bahasa Indonesia ini, dibuatlah dulu ancang-ancang seperti ini ya. A itu di titik berapa, B di titik berapa, supaya menghasilkan diagonal yang seperti ini. Diagonal itu tak selamanya harus di sini juga bisa, di sini juga bisa gitu ya. Boleh semua diagonal itu, mau garis diagonal di sini juga bisa, mana saja bisa itu dibuat. Nah, untuk itu dirancang dulu ya, dirancang dulu Pitagorasnya. Maksud saya ya Pitagoras lah. Dalam hal ini saya coba dulu dengan ini ya. A adalah negatif 6 positif 3. Ini dia titiknya ya. Ini titik A negatif 6. Ini 6, ini negatif ya. 6 pada 3 positif Y nya. Ini dia ya. Jadi 6 dinaikkan sebanyak Y nya. Y nya 3 sini cuma. Nah, sedangkan titik B ya, 6 juga saya buat di sini. B 6 ya, 6. Jadi tadi ini 6 negatif, di sini 6 positif ya. Berarti 12 ya dia nanti di sini ya. 12 ini ya. 6 di sini, 6 di sini, 12. Jadi negatif 6 positif 6 12 secara absolut ya. Nah, jadi 6 dikurang 6 bukan 0 tapi 12. Nah, cuma pada Y negatif 2. Y negatif 2 ya. Y negatif 2 udah di sini 3 ya. Y negatif 3, supaya dia sejajar dengan ini, maka Y nya negatif 3 ya. 6 negatif 3, 6 negatif 3, ini 6. Salah lah ya, memang betul 6 negatif 2 ya. Ini 6 negatif 2, ini 6 kemudian negatif 2 kemari. Jadi titik yang dihubungkan dua titik itulah ini kemari, ini dia ya. Jadi berapa panjang titik ini? Nah, ini kalau Pitagoras ya
jadilah kan rumusnya itu ya. Ini kuadrat tambah ini kuadrat hasilnya akar. Kalau saya sebenarnya tak seperti itu lagi, langsung saja 6 ini 36 ya. Maaf, ini ya 36 itu maaf, ini 6 tambah 1 2 3 4 5 ya. Ini 5 ya, 5 bukan 6, ini 5 ini. Ini kalau cara saya tak perlu lagi tahu ini sebenarnya ya, untuk mencari diagonal ini. 5 kuadratkan 25 bagi 2 12,5, ini pasti 13 ya, 13 ini 13, ini pasti 12 ya, karena 5 kuadrat 25 bagi 2 12,5, bulatkan ke bawah 12, ini 12 nih ya, 12 dari 6 ini. Nah dari sinilah dapat disubstitusi paragraf model saya ini ya. Jadi apa kalimat pokok deskripsi, kalimat pokok tesisnya ini tadi ya, 3 negatif 2 sama dengan 13. Itu ya. Inilah pernyataan dari seorang sahabat misalnya, bahwa 3 negatif 2 sama dengan 13, bukan 1. Begitu ya, sehingga dapat disubstitusi jadi kemarin. Ya, saya dalam kesempatan ini tidak membuat tag substitusi, tag untuk substitusi ini. Saya yakin Anda siswa atau mahasiswa atau calon guru bahasa Indonesia misalnya ya, dapat berlatih ya, membuat paragraf ini seperti ini dia, tapi dengan cara mengganti angka di sini ya, sesuai dengan ya yang sudah Anda plot di sini. Bahasa Anda nanti inilah perhitungan sakti bisa saja ya, mencengangkan 3 negatif 2 sama dengan 13 ya, bukan 1. Mudah-mudahan Anda dapat memahami, terutama bagi guru bahasa Indonesia ya, agar bergaining kita mengajar bahasa Indonesia berimbanglah ya, selaras dengan bagaimana pandangan siswa kita terhadap guru matematik ya. Mudah-mudahan sekali lagi video ini bermanfaat bagi guru, calon guru bahasa Indonesia maksud saya, dan terutamalah lagi adalah para peserta didik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.